murid-murid itu bersaing terus. Kita sudah 30 tahun melayani Tuhan. Berarti kita lebih bagus daripada nih orang yang baru bertobat ini. 1, 2, 3. Halo. Halo. Ya, Kabar. nggak ada yang jawab. Ini cuma video. Oke. Kita akan melanjutkan pembacaan kita yang kemarin. Kemarin di mana? Matius pasal berapa yang kemarin itu ya? Sorry 14. guys. 14 sampai 17. 17 ya. Jadi hari ini kita akan baca Matius 18, 19 dan 20. Oke. Jadi siapkan Alkitab masing-masing. Kita akan membaca bersama. Sebelumnya kita akan berdoa. Ya, baoa. Ya betul. Sip. Tuhan Yesus, terima kasih buat saat ini kami boleh sama-sama lagi rindu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus yang menolong kami supaya kami bisa membaca dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, dengan segenap pikiran kami. Tolong kami untuk mengerti firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Matius 18 sampai 20. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Jika tanganmu atau kakimu menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung atau timpang daripada dengan utuh kedua tangan dan kedua kakimu dicampakkan ke dalam api kekal. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan bermata satu daripada dicampakkan ke dalam api neraka dengan bermata dua. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di sorga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di sorga. Karena Anak Manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Bagaimana pendapatmu? Jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat, tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau dua orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai.
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu, bahkan sampai 7 kali, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik lawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya itu, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea yang di seberang Sungai Yordan. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, dan ia pun menyembuhkan mereka di sana. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepadanya, jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Murid-murid itu berkata kepadanya, jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri, lebih baik jangan kawin. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu, hanya mereka yang dikaruniai saja.
Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri oleh karena kerajaan sorga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu. Janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan sorga. Lalu ia meletakkan tangannya atas mereka dan kemudian ia berangkat dari situ. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang? Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi, apakah yang akan kami peroleh? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki dan saudaranya perempuan, bapaknya atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, ia akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu, dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Kata mereka kepadanya, karena
karena tidak ada orang mengupah kami. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandurnya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut pada tuan itu. Katanya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu." Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku atau milikku menurut kehendak hatiku, atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan, Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olokkan, disesah dan disalibkan, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, apa yang engkau kehendaki? Apa yang kau kehendaki? Jawabnya, berilah perintah, supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu, dan yang seorang lagi di sebelah kirimu. Coba pikir-pikir lagi. Siapa nih 2 orang? Dapat lihat deh, mama masih jaga-jaga. Itu no. Orang masih oke. Ya bilang maksudnya, for dorang juga ini, gitu. Mama dan memperlukan anak Iya. kecil. For dorang juga, satu for dia nih. Iya. Ini dapat lihat orang ini masih oke. Selama ini ada aja pikir-pikir, tange, 30 tahun sih deh mama masih mau. Kalau kita mau pikir masih begini dong. Hampir narsis sekali ya. Iya memang narsis sih narsis. Maksudnya, maksudnya sampai yang sebesar begini orang masih haus kekuasaan dong. Oh, iya. Begitu dah. Nah kalau misalnya begini, kalau soal haus kekuasaan, dapat rasanya ya orang umur 20 tahun, 30 tahun pun, 50 tahun pun masih begitu. Cuma maksudnya kan ngapain bawa mama? Itu Dan gak? mama minta akang kok. Iya. Ngapain sampai bawa mama? Ini kan anak oki. Baru sekarang ini jadi make sense. Selama bertahun-tahun ada tuh selalu bahasa ini dan kenapa mesti bawa mama sih? Tahan tolong ya seumur 30 kata no masih bawa mama. Ternyata Masih remaja. tahan tolong bukan 30 dorang guys. Dorang ini kan masih oki. Si remaja sama orang ini. Murid-murid Yesus remaja. Kecuali Petrus. Karena Petrus itu ada siapa? Ada mertua. Iya, so kawin Petrus. Ya. Dan ini masih ABG semua. Masih oki dorang itu kesian. Hayya. Sungguh. Lanjut. Nangko. Ayat berapa tadi? 22. Oh iya. Tetapi Yesus menjawab katanya, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum? Kata mereka kepadanya, kami dapat. Kira no. Mencak sekali. Yesus berkata kepada mereka,
cawanku memang akan kamu minum. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya. Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pemerintah-pemerintah menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami. Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru. Katanya, Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami. Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab mereka, Tuhan, supaya mata kami dapat melihat. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat, lalu mengikuti dia. Amin. Pelajaran hari ini adalah itu, yang tadi. Begini, kalau ngoni di rumah mungkin mau baca gitu, kalau ngoni mau memperhatikan, dalam satu Injil saja, jadi ini bukan beda-beda Injil ya, dalam satu Injil saja, entah ada berapa kali murid-murid itu bersaing terus. Ya. Jadi misalnya di pasal ini dorang bersaing. Oh, kita lebih besar dari mana? Nanti di pasal berikut ada lagi. Di pasal berikut ada lagi. Mereka tuh berlomba terus. Iya. Semua mau kalah, semua ingin jadi lebih dari yang lain. Ya, ingin menang sendiri semuanya. Gitu loh. Itu sikap anak-anak ABG. Masih anak-anak kecil gitu loh. Jadi apa ya? Ini ada hubungannya dengan yang tadi paling pertama orang ada baca di pasal 18 tadi baru mulai perikop paling pertama sekali. Yang kita orang kata harus jadi seperti anak kecil. Tapi anak kecil di sini bukan berarti kekanak-kanakan, bukan itu. Maksudnya orang ini nang seperti anak kecil percaya kepada Tuhan. Tapi orang pesifat jangan kekanak-kanakan juga. Sukanya jadi yang paling besar di antara yang lain. Suka jadi yang paling terkemuka. Manja. Itu kan yang Yesus bilang. Kalau kamu mau jadi terkemuka, kamu harus mau jadi hamba dulu. Kalau mau jadi yang terbesar, harus mau jadi yang terkecil dulu. Gitu loh. Siapa yang merendahkan diri akan ditinggikan. Siapa yang meninggikan diri akan direndahkan. Nah itu aja. Itu ada pelajaran hari ini. Kakak ada? Ini sih yang tadi yang terdahulu akan menjadi yang terakhir dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Tadi yang di pasal 20 itu kan satu perikop yang pertama itu bicara tentang itu orang-orang yang bekerja di kebun anggur. Yang datang pagi-pagi dan yang datang malam-malam semuanya dijadikan sama. Iya, dijadikan sama. Tuhan hitung sama. Di sini maksudnya ini perumpamaan orang-orang yang bekerja di kebun anggur itu torang, lalu yang tuan kebun anggur itu Tuhan. Jadi siapa yang masuk dalam kebun anggur itu maksudnya itu kerajaan Allah. Siapa yang maksudnya ya kerajaan Allah di dalam hidup di dalam Tuhan maksudnya. Karena kalau hidup di dalam Tuhan, orang itu hidup dalam kerajaan Allah. Nah, jadi mau yang bertobat tahun 2001, yang bertobat tahun 2009, bertobat tahun 1980, Tuhan hitung sama semua.
Dan maksudnya di sini bukan soal sekedar orang sama, tapi itu yang DB poin yang terakhir itu. Yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Buktinya tadi di ayat yang ke-9, ayat ke-8. Pada hari malam itu dapat suruh bagaimana kata dia bilang pada mandor, bayar dorang punya gaji mulai dari yang masuk malam sampai yang masuk paling pertama. Tuhan sebo bale, bukan sampai yang masuk pagi dulu sampai yang masuk malam, enggak. Yang lebih dulu, yang terakhir masuk dorang yang lebih dulu dapat bayar. Jadi masih sini keadaan berbalik. Jadi ini sebenarnya mirip-mirip dengan yang tadi. Jangan merendahkan, jangan meninggikan diri karena orang yang lebih dulu percaya pada Yesus. Jangan meninggikan diri karena kita sudah 30 tahun melayani Tuhan, berarti kita lebih bagus daripada orang yang baru bertobat ini. Jangan begitu. Torang jangan meninggikan diri karena torang lebih dulu percaya pada Tuhan. Nggak, torang harus mendukung orang yang baru percaya pada Tuhan. Torang harus nge-hype dang orang-orang yang baru masuk ini. Bukan torang jadikan dorang saingan. Nggak boleh. Di dalam Tuhan torang itu nggak boleh bersaing-bersaing. Kita tuh lebih banyak baca Alkitab daripada dia. Kita lebih banyak berpuasa daripada dia. Dia toreen baru kenal Tuhan. Jangan. Torang semua ini sama di hadapan Tuhan. Kalau torang mau meninggikan diri, Tuhan masih jatuh pada orang. Tetapi orang yang merendahkan hati, dia yang akan ditinggikan. Jadi pelajaran pada hari ini, jangan tinggi hati. Torang semuanya harus merendahkan diri di hadapan siapa? Di hadapan Tuhan. Oke? Ya, begitu. Itu pelajaran singkat dari terang pembacaan hari ini. Berarti ini pengajaran Yesus yang keempat. Iya, yang keempat. Nanti kita video akan lanjut berikutnya, lagi di pasal 19 sampai pasal 19 lagi. pasal 21 sampai 25. 25 itu Itu pengajaran Yesus yang kelima. Oke, sampai bertemu di video selanjutnya. Ya, bagi tujuan video kali ini, orang semua tutup, orang semua berdoa. Mari orang berdoa. Kak Vito kata berdoa kan? Oke. Terima kasih ya Tuhan. Bersyukur buat firman-Mu di hari ini Tuhan. Kami belajar banyak dari yang telah kami baca. Tuhan, biarlah yang telah kami pelajari hari ini boleh masuk di dalam hati kami. Sehingga Tuhan itu tidak hanya diam saja di dalam hati kami, tetapi boleh bertumbuh dan boleh kami lakukan. Tuhan Yesus tolong kami. Terus Tuhan bekerja di dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat mengerti rahasia firman Tuhan. Amen. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur, inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.